Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Yati di Wonosobo. Mbak Yati itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang sudah lama terjadi. Kemungkinan kejadiannya itu awal 90-an atau 80 akhir. Di mana waktu itu Mbak Yati sendiri ini masih kecil, dia itu masih SD lah. Dan Mbak Yati itu adalah waktu itu ya, sekarang sih 4 bersaudara. Cuman di tahun itu Mbak Yati masih 3 bersaudara. Mbak Yati sendiri itu anak paling kecil dan dia punya 2 orang kakak. Nah, kakak pertamanya itu namanya Mbak Sri. Mbak Sri itu anak spesial, dia itu boleh dianggap kayak punya semacam kekurangan, agak sedikit ya mengalami keterbelakangan mental, semacam itu ya. Dan tentu saja hidup sebagai Mbak Sri pada waktu itu termasuk yang lumayan cukup berat. Karena Mbak Sri itu di lingkungan ini kayak dia itu mendapatkan tekanan dalam artian begini. Belakangan Mbak Sri itu lebih suka mengurung diri di dalam rumah. Gak mau keluar, intinya jarang keluar lah. Kalau disuruh Sri sana main gitu ya, tapi ya nanti nggak, lebih memilih uplak-uplak di dalam rumah terus. Dan ya memang di luaran juga ternyata memang nggak bersahabat. Banyak orang-orang itu suka ngeledekin Mbak Sri. Sekalinya keluar kayak gitu, cuman diledekin doang gitu ya. Diajakin ngobrol tapi nanti ujung-ujungnya Mbak Sri salah jawab, nanti itu akan jadi bahan tertawaan, semacam itu. Udah kayak gitu, untuk yang anak-anak kecilnya, ini mereka cenderung takut ke Mbak Sri, dikiranya dia itu jahat atau gimana. Ya, pada saat itu Mbak Sri itu udah di-label gitu ya, udah dikasih label itu sebagai wong edan atau mohon maaf orang gila. Tentu saja hidup dengan kondisi yang seperti itu kan berat. Dan ya akhirnya itu tadi karena alasan-alasan ketidaknyamanan berada di lingkungan, Mbak Sri pun memilih untuk mengurung diri di rumah. Ya tentu saja Mbak Yati sebagai seorang adik itu juga ikut sedih ya. Cuman waktu itu kan memang karena ya masih kecil lah, waktu itu masih kelas 1 SD, cuman udah tahu begitu. Bahkan Mbak Yati sendiri itu suka diledekin, ya dibawa-bawa itu Mbak Sri buat ngeledekin si Mbak Yati. Tapi Mbak Yatinya ya mau gimana lagi gitu kan. Terus tetap main dan sebagainya. Dan saat pulang ke rumah, yaitu nanti akan baik-baikin Mbak Sri. Mbak Sri mau beli apa katanya, nanti aku beliin. Ya nanti Mbak Sri bilang, aku pengen makan ini, gitu kan. Akhirnya dibeliin, keluarlah si Mbak Yati, yaitu untuk demi kakaknya itu ya. Karena kasihan gitu ya, di luar itu, bahkan Mbak Yati sendiri tuh pernah melihat, kalau kakaknya itu lagi dibully gitu ya. Memang nggak diapa-apain, nggak disentuh, nggak diapain gitu ya. Cuman apa, dibully secara verbal, diajak ngobrol dan kayak gitu, suka salah jawab atau gimana, sengaja dijebak-jebak gitu ya, biar salah omong, terus nanti itu dijadikan bulian, diketawain. Bahkan akhirnya apa, Mbak Yati pada suatu hari itu sempat bohong. Mbak Sri itu kan dipanggil, Mbak Srinya nengok, dipanggil sama emak katanya, kata si itu ya. Dipanggil sama emak. Nah, ngomong begitu pun masih dibully. Wah, udah gede masih dipanggilin sama emak aja ya. Ada omongan-omongan seperti itu. Tapi waktu itu adalah upaya untuk menyelamatkan Mbak Sri. Ya, seperti itulah yang dilakukan oleh Mbak Yati sebagai seorang adik saat Mbak Sri itu di luar dan sudah terjebak suasana yang tidak menyenangkan semacam itu. Dan tentu saja hal seperti itu juga masih sering terjadi di sekitaran kita ya. Bahkan di lingkungan narator sendiri pun masih terjadi seperti itu, meskipun enggak separah dulu, tapi hal itu tetap terjadi ya untuk kita semua gitu ya. Alangkah baiknya misalkan ada salah seseorang yang memang seperti itu. Kalau misal kita melihat ada orang memperlakukan orang lain yang kekurangan dengan cara yang kurang bijak seperti itu ya, kita ingatkan lah gitu ya. Bareng-bareng aja, kasihan bagaimanapun juga mereka manusia dan
mereka itu tidak menginginkan lahir dalam kondisi kurang semacam itu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, bawang goreng premium, kualitas terjamin lah. Dan ini produk kami sendiri ya. Jadi kita nggak ngambil dari orang lain kayak gitu, nggak, bener-bener itu digoreng di dapur sini. Ya itu tadi, untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat membeli, sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga tentu saja terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Yati tadi. Dengan kondisi seperti itu tadi, alasannya seperti itu, Mbak Sri pun mengurung diri di rumah. Lumayan cukup lama, disuruh keluar, udah ndak mau, aku nggak mau, kata si Mbak Yati-nya, Mbak Yati, kata si Mbak Sri tadi, aku ndak mau keluar. Kenapa Mbak ndak mau keluar? Lah orang aku di luar begitu, aku cuman diketawain, kata si itu ya. Ya, Mbak Yati merasakan kesedihan itu, walaupun masih kecil ya, tapi merasakan kesedihan itu. Ya Mbak, yuk, ku emang kasihan gitu. Akhirnya apa? Mbak Yati pun di sela-sela main dengan teman-temannya, itu suka, ya sudah, aku berbagi waktu lah dengan Mbak Sriku itu ya. Termasuk kakaknya si Mbak Yati, itu nggak disebutkan namanya siapa, anggap aja Heni namanya. Sama Mbak Heni pun sama kayak gitu, kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Yati tadi. Suka menghibur, ngajakin main di rumah kalau malam gitu ya. Itu pun semacam itu. Mbak Sri sendiri itu diajak misal main ke teras doang. Kalau di teras sih aman, nggak ada yang ngebully, nggak ada yang apa. Ya, hal-hal upaya-upaya terbaik yang dilakukan oleh Mbak Yati. Orang tuanya pun sama ya, bukan lepas tangan atau gimana. Orang tua tentu sakit hati dan ya suka menegur sama orang-orang yang seperti itu. Jangan kayak gitu dong, bagaimanapun juga itu anak saya, kasihan kalau dibegituin. Memang Sri punya kekurangan, cuman yo Boyo jangan dijadikan mainan kayak gitu. Tapi nah ya mereka cuman diem aja. Nanti besoknya seperti itu lagi, besoknya seperti itu lagi. Ya wis lah, waktu pun berjalan. Sampai pada suatu hari, ini ada sesuatu yang lumayan cukup mengejutkan gitu ya. Mbak Sri itu beberapa hari terakhir ini mulai keluar lagi, mulai keluar rumah. Dan tentu saja orang-orang di rumah itu kan seneng, Sri udah mau main lagi, artinya PD-nya itu udah keluar lagi gitu ya. Mbak Sri pun akhirnya keluar rumah ke sana dan ya mendapatkan perlakuan yang kurang lebih seperti sebelumnya. Cuman saat itu Mbak Sri itu terlihat lebih tenang gitu ya, bahkan lebih tenang dari siapapun yang ada. Mbak Yati itu menyaksikan dan waktu itu berniat, ini upaya penyelamatan gitu. Aku harus mengevakuasi, kalau bahasa sekarang ya, aku harus mengevakuasi Mbak Yuku ini dari tempat sampah tersebut gitu ya. Lagi dibegituin, maksudnya ngeliat dari jauh, baru mau melangkah mendekat ke sana, ngelihat sikapnya Mbak Sri yang begitu santainya gitu ya, diketawain gitu ya. Dia tuh dengan mata yang santai, tidak melihat siapapun, dia tuh hanya menatap ke atas begini, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Seolah-olah nggak mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang-orang itu. Mbak Yati sempat duduk di sana, sempat berdiri ngelihatin gitu ya, sampai akhirnya ya sudahlah, aku yang nggak enak, bahkan apa, diem aja gitu kan, udah mulai dibegitukan. Diem aja Sri gitu kan, biasanya kan kamunya ngomong gitu, kenapa sih? Wah, kamu lagi mikirin seseorang ya, kamu lagi jatuh cinta ya, dibegitukan. Wah, ini kayaknya udah berlebihan seperti itu. Dan Mbak Yati pun mendekat. Mbak Sri gitu kan dipanggil. Mbak Sri pun nengok. Mbak Sri dipanggil sama emak, katanya begitu. Dan Mbak Srinya pun malah begini, ngelambein tangan, Yati sini gitu, mendekat. Yati pun duduk di situ dan Mbak Sri itu diem aja. Mbak, dipanggil sama emak, Mbak. Sebentar lagi, kata si Mbak Yatinya. Sebentar, kata si Mbak Sri, mohon maaf, sebentar lagi. Mbak, ayo Mbak pulang, dipanggil sama emak. Sebentar lagi, Mbak ini lagi ngedengerin
Orang-orang gila pada ngomong, kata si Mbak Srinya itu menjawab seperti itu. Mbak Yati kan bingung, hah? Kok Mbak Sri ngomong seperti itu ya? Orang-orang yang di sekitaran sana itu juga pada bingung, kayak ketampar semuanya. Pada diem kayak gitu kan. Terus sampai ada satu yang celetuk, yang gila itu kamu Sri, bukan kita gitu. Di situ Mbak Sri itu cuman nyengir, ketawa gitu ya. Terus habis itu, ayo Tik, kita pulang. Pulanglah gitu. Dan itu kayak satu kemenangan pertama yang diraih oleh Mbak Yati, oleh Mbak Sri maksudnya. Mbak Yati pun bingung, kok Mbak Yuku seperti itu ya. Hari ini tuh terlihat lebih tegar. Pulanglah gitu kan. Pulang ke rumah, Mbak Yati sendiri nggak membahas masalah itu, udah biarin aja. Keesokan harinya pun begitu. Mbak Sri itu keluar, cuman kali ini nggak diketahui. Ya Mbak Yati nyariin gitu kan, Mbak Sri itu main di mana? Itu dicari-cari kok nggak ada gitu ya. Nanyain si orang-orang tadi, nyari siapa Ti gitu kan? Nyariin Sri. Iya Mbak Sri di mana ya? Nggak kelihatan hari ini, kata si orang-orang. Hah? Nggak kelihatan, emang nggak kesini? Enggak kesini. Ya kalau sama Yati, mereka tuh ngomongnya baik-baik aja gitu ya, bukan yang gimana-gimana. Itu ngasih tahu nggak kelihatan hari ini, Ti. Oh ya sudah, Mbak Yati pun kesana nyusurin, sengaja jalan-jalan sambil makan es gitu ya. Jalan-jalan mana ya Mbak Sri itu mana ya? Kok nggak kelihatan? Dicari mungkin udah sebagian kampung. Ya, area situ doang sih sebenarnya, nggak jauh-jauh banget. Itu masih nggak ketemu. Oh iya, lupa, tadinya harusnya disebutkan di awal. Mbak Yati sendiri itu tinggal di sebuah kampung yang kebetulan berbatasan atau berdekatan dengan area hutan. Cuman kampung itu lumayan cukup padat juga. Rumah-rumahnya itu banyak lah ya, dan lumayan cukup berdekatan gitu kan. Ada berapa puluh rumah di situ. Ya sudah dicariin ke sana, nggak ketemu gitu kan. Ya nggak kepikiran nyari ke hutan ke sana, nggak mungkin Mbak Sri itu berani sampai ke hutan. Pulanglah si Mbak Yati ke rumah. Mbak Sri itu belum pulang, bahkan sampai ibunya nanya, Ti, Sri kemana ya Ti ya? Udah tahu Mak, cariin sana gitu. Ibunya nyuruh, Mbak Yatinya itu udah melakukan hal itu sebelumnya. Bu, aku udah nyariin Mbak Sri Bu, aku udah muter-muter, tapi udah ketemu, kata si Mbak Yati tadi. Loh, udah ketemu, emang kamu nyarinya kemana? Ya biasa di tempat main, di situ ndak ada Bu. Terus aku udah muter-muter juga ndak ada. Nah dari situ akhirnya, ya wis tak cariin, kata si ibu. Akhirnya ibu keluar nyariin Mbak Sri. Waktu itu udah siang, soalnya udah jam makan. Belum pulang, udah lewat ya, udah sekitar jam 12:30 siang itu. Dicariin sama ibu, nggak ketemu, nggak pulang-pulang. Sampai akhirnya ya sudah, ibunya pun agak sedikit panik, agak khawatir, kemana ya, bapaknya Mbak Yati itu belum pulang dari ladang. Dan sekitar jam 2 siang, bapak itu pulang. Ya ibu langsung laporan, Pak, Sri belum pulang Pak, katanya. Loh, belum pulang, emang mainnya kemana? Ya nggak tahu Pak, bapak tadi nggak ngelihat Pak waktu di ladang situ. Enggak, bapak nggak ngelihat apapun gitu kan. Dan nggak lama, Mbak Sri itu pulang ke situ, pulang ke rumah dengan sikap yang sedikit berbeda dari biasanya. Mbak Sri kan secara umur, secara usia itu udah dapet, tapi karena memang ada kekurangan tersebut, jadi jiwa kekanak-kanakannya itu masih tumbuh subur gitu ya di situ. Ini sebelumnya. Nah, kali ini Mbak Sri itu pulang, tapi sikapnya itu beda dari cara jalannya biasanya. Lari kan kedebukan begitu. Ini tuh enggak, jalan itu santai ke sana, dan orang-orang di situ ya pada bingung. Sri, dari mana? Ibu senang tentu saja gitu kan. Alhamdulillah gitu ya, Sri itu pulang juga. Ditanya, Sri kamu dari mana? Aku habis main Bu, kata si Mbak Sri. Dan cara menjawabnya pun beda. Biasanya dari mana? Main, paling begitu ya. Ini kayak lebih panjang, lebih tertata, lebih teratur. Dan setiap pertanyaan yang diajukan oleh ibu, bapak, ini dijawab itu dengan bener, lempeng gitu. Kayak Mbak Sri kok kayak orang
pada umumnya gitu ya, kayak orang yang dianggap normal seperti itu. Apa Mbak Sri udah sembuh atau gimana? Nah, ditanya ini jawabnya bener, ditanya itu jawabnya bener. Mbak Yati pun seneng gitu kan ngeliatin ibunya. Ibu pun jadi merasa ngobrol yang berarti dengan anaknya yang bernama Sri itu. Karena ya itu jadinya kayak ngobrol, bener-bener ngobrol. Aku habis main Bu dari sana di dekat hutan di situ. "Hah, kamu main ke situ, Sri? Lain kali jangan jauh-jauh main ke sana." "Iya, Bu. Tadi aku karena entah kenapa aku tiba-tiba kepengen ke situ dan ya sudah, aku di sana ketemu ada beberapa teman," kata si Mbak Sri. "Teman-teman siapa? Anak sini?" Bukan Bu, aku ndak tahu. Sama-sama ya ada anak perempuan juga. Seusiaku lah segini." Jawabannya itu tertata bener-bener seusiaku. Ya sudah, aku pun kenalan gitu kan. "Kamu dari mana?" ditanya kan. "Aku dari situ," gitu. "Terus mau kemana?" Aku juga ndak tahu gitu. Paling ya nanti aku pulang ke sini. Aku ndak berani masuk ke situ, aku ndak boleh masuk ke hutan. Nah, setelah itu, aku malah diajak, "Yuk, main yuk ke sana yuk sama kami yuk." Ya sudah, aku pun main ke hutan tersebut Bu sama itu teman-temanku. Ada berapa? Ada 4 Bu. Ada 4. Perempuan semua. Perempuan semua. Segede kamu segini. Iya Bu, seusiaku segini. "Oh gitu. Terus kamu di sana main apa?" "Enggak, aku di sana ya cuman duduk-duduk, cuma ngeliatin pohon-pohon, cuman begitu aja cerita-cerita." "Kamu cerita apa, Sri?" "Ya, aku cerita mengenai di sini, mengenai di kampungku, aku dianggap kayak orang gila atau apa dan hal itu tuh bikin sedih." Ya aku cerita-cerita, mungkin kalau istilah sekarang itu curhat kali ya. Aku seperti itu Bu, dan mereka itu nggak nakal, mereka itu baik, mereka itu mau mendengarkan apa yang aku ceritakan. Bahkan mereka ya cuman bilang, "Kamu yang sabar ya," katanya cuman seperti itu Bu. Habis itu udah, aku pulang katanya kan takut nanti ibu nyariin, Yati nyariin gitu. "Oh ya sudah, kalau kayak gitu syukurlah. Tapi Sri, jangan ke hutan lagi lah Sri, ibu khawatir," katanya. Jadi pada waktu itu ibu itu kepikiran sebenarnya. Jangan-jangan itu tuh bukan orang gitu ya. Soalnya ya anak spesial seperti Sri takutnya rawan gitu ya. Dan takutnya itu bukan orang. Takutnya Sri itu masuk ke hutan, disasarin, nanti dia tuh udah bisa pulang lagi gitu. Ada kekhawatiran semacam itu. Cuman ya sudah, hal itu nggak disampaikan secara langsung ke Mbak Sri. Yang jelas bapak sama ibu setelah itu, Mbak Sri kan tidur ya, istirahat. "Bu, aku capek Bu." "Kamu makan dulu." "Iya Bu, aku habis makan, aku mau tidur." Akhirnya sudah makan kan, Mbak Srinya tidur. Bapak sama ibu itu ngobrol, Mbak Yati itu ngedengerin aja orang tua ngobrol. Dan ibu itu heran dengan sikapnya Yati. "Yati kok berubah ya Pak ya?" "Iya Yati berubah." Bapak pun setuju. "Apa Yati udah sembuh ya Pak ya?" "Ya enggak tahu, semoga aja," kata si bapak. "Ya kita berdoa aja lah Bu lah, semoga itu." "Cuman itu Pak, ibu itu." Nah itu di situ kan akhirnya Mbak Yati tahu. Itu masa di hutan itu ada 4 anak perempuan baik semua ke Sri. Itu aneh dah sih Pak. Itu kayaknya bukan itu orang deh Pak. Jangan-jangan setan penunggu hutan sih itu Pak, kata ibunya. "Wah, jangan ngomong setan apa," kata si bapak. "Udah, nggak usah dibahas lagi gitu. Yang penting besok dibilangin kalau Sri mau keluar gitu ya, jangan ke arah hutan sana," kata si bapak. Iya Pak." Akhirnya sudah istirahat semua. Mbak Yati pun hari itu istirahat. Nah singkat cerita, hari itu setelah bangun pun Mbak Sri memang berubah. Meskipun kadang sesekali kekanak-kanakannya itu keluar gitu ya. Cara ketawanya gitu ya, ketawanya itu lebay waktu itu. Jadi ya masih ada lah sisa-sisa sedikit, tapi sisanya itu Mbak Sri itu berubah. Mbak Yati itu bisa merasakan hal itu. Dan waktu pun berjalan, keesokan harinya Mbak Yati itu kan sekolah. Mbak Sri itu udah sekolah ya karena alasan itu tadi ya. Buru-buru nyari SLB atau apa gitu ya. Mungkin di waktu itu nggak kepikiran kali keluarganya si Mbak Yati.
Mbak Yati sekolah, pulang sekitar jam 10. Sampai rumah, Mbak Sri itu udah ndak ada. Pertama nyariin Mbak Sri kemana? Ya di sekolah itu kepikiran itu tadi. Jangan-jangan Mbak Sri nanti main ke hutan lagi sana. Dicariin ke rumah, ndak ada. Ngomong sama ibunya, Bu, Mbak Sri kemana, Bu? Mbak Sri kemana, Bu? Ndak tahu, kata itu kan. Ndak tahu, tahu-tahu nggak ada, kata si ibu. Ya udah Bu, aku cariin dulu. Seperti biasa, Mbak Yati pun ngorder kompleks itu, nggak ketemu, sama sekali nggak ketemu. Bahkan nggak ada satu orang pun itu yang melihat kalau Sri lewat di jalanan kampung di situ. Nggak ada satupun yang lihat. Kok aneh ya? Ini sudah, apa aku ke hutan sana ya? Tapi aku takut. Aku minta tolong si Dodo, ada temannya, teman SD-nya si Mbak Yati. Dok, akhirnya datengin ke rumahnya. Dok, ya Ti, kenapa Ti? Dok, anterin aku, kata si Mbak. Anterin kemana? Ke alas, katanya, ke hutan. Wah, mau, katanya. Enggak masuk ke hutan, cuman ke situnya aja, deketnya aja. Emang mau ngapain? Aku mau nyariin Mbak Sri, kata situ ya. Oh ya sudah, ayo. Akhirnya dianterin sama si Dodo. Sepanjang perjalanan nggak ada ngobrol gitu ya, cuman nganterin, bener-bener nganterin doang, dan berada di dekat perbatasan sana. Dilihat-lihat begini sama Mbak Yati, nggak berani mendekat lagi ya, cuman dilihat-lihat begini, nggak ada Dok gitu ya. Ya sana Ti, masuk lagi ke sana. Dulu aku nggak berani gitu ya. Ya udah kalau nggak berani pulang lagi. Akhirnya pulang mereka berdua, dan ya Mbak Yati, Dok makasih ya Dok ya. Iya, udah Dodo pulang ke rumah. Si Mbak Yatinya itu bingung, ini kemana ya Mbak Sri? Sudahlah aku pulang dulu, aku laporan ke Mak. Mak, Mbak Srinya nggak ada Mak, gitu kan. Aduh, nggak ada lagi. Gimana ya gitu ya. Sebentar, ibu pun laporan ke bapak sana di ladang. Pak, Sri nggak ada Pak, gitu kan. Ya wis, sana kamu pulang, bapak tak cari ke hutan sana. Akhirnya bapaknya tuh nyari ke hutan. Bapak itu nggak ketemu. Nah, ini saat mereka lagi di rumah, sekitar jam 12:30 siang itu, Mbak Sri pulang. Kalau sebelumnya kan bapaknya dulu yang pulang. Kali ini Mbak Sri yang pulang duluan. Mbak Sri gitu kan. Pertama si Mbak ini manggil Mbak, terus ibunya Sri gitu kan. Kamu dari mana? Gitu langsung dipegang sama ibu. Bu, aku maaf ya Bu ya, aku habis main ke hutan katanya. Udah dibilangin jangan main ke hutan, tapi ibu sebenarnya pengen marah, cuman waktu itu ditahan. Ibu itu takut, Sri, kenapa-napa kamu, katanya. Orang aku ndak apa-apa Bu, kurang cuman main ke sana ya, ketemu sama teman-temanku itu. Dan gak lama setelah itu bapak pulang, goblok, udah ada Bu Srinya, ngomong. Pas ngeliat, wah udah pulang Sri gitu. Alhamdulillah, bapak pun begitu ya. Pak, sampean tadi ke hutan Pak? Iya, tak cariin ke hutan sana. Sri, kamu hutannya sebelah mana? Aku sebelah situ. Oh, berarti sama daerah yang dicariin sama bapak. Cuman bapak itu nggak melihat sama sekali. Sri, kamu gimana ceritanya? Kamu pulangnya sama siapa tadi? Aku pulangnya dianterin sama teman-temanku, katanya begitu. Hah? Mana teman-temanmu? Udah langsung balik lagi ke sana. Terus tadi waktu berangkat gimana gitu kan? Aku dijemput, disamperin sama teman-temanku. Tadi ada yang manggil, Sri gitu kan. Aku keluar, itu teman-temanku. Udah Sri, main yuk ke sana. Ya udah Bu, aku langsung main ke situ. Mbak Yati di sana pun mikir, kata orang nggak ada yang ngelihat ya lewat jalanan itu. Kok Mbak Sri lewatnya mana? Gitu kan ditanya begitu. Aku lewat jalanan ini. Oh, nah tapi ya itu tadi pertanyaan. Tapi kok kata orang, kata warga nggak ada yang satupun yang melihat. Akhirnya udah wis lah ini misterius. Dan ibu itu makin yakin yang main sama Sri itu bukan orang, udah intinya itu. Dan Sri, udah ya Sri jangan main ke sana lagi. Kalau enggak teman kamu yang disuruh main ke sini, kata si ibu. Iya Bu, Mbak Srinya pun nurut gitu. Dan memang sikapnya itu udah berubah, lebih tenang, lebih terkontrol semuanya ya. Sampai akhirnya Mbak Sri itu keesokan harinya sama beberapa hari ke depan itu memang benar-benar nggak keluar. Dia itu ada di rumah, ya cuman bolak-balik mondar-mandir di rumah seperti biasanya. Mbak Yati pun sedikit lebih tenang gitu ya. Tapi pada suatu hari Mbak Sri itu bilang
ke Mbak Yati. Ti, iya. Mbak mau cerita. Mau cerita apa Mbak? Tapi kamu jangan bilang sama ibu ya, katanya. Ya cerita apa dulu Mbak? Pokoknya kamu jangan bilang, janji. Iya Mbak, aku nggak bilang Mbak. Mbak Sri itu malu-malu cara ngomong. Mbak mau cerita apaan gitu, kata si Mbak Yatinya. Anu Ti, Mbak itu habis kenalan, katanya begitu. Kenalan sama siapa? Ya Mbak Yati kan nggak terlalu ngerti ya masalah. Mbak itu habis kenalan sama ini, adalah seorang laki-laki gitu ya, ada lanangan begitu ya, ada seorang laki-laki katanya. Oh ya, Mbak Yati itu nggak ngerti waktu itu apa gitu, itu nggak terlalu mengerti. Oh terus Mbak nakal nggak Mbak? Ya nanyanya begitu, nakal nggak Mbak? Enggak nakal, dia itu orangnya baik. Mbak kenalan di mana? Mbak kenalan di biasa di hutan sana. Oh, Mbak Yati baru mikir, emang Mbak ke hutan kapan Mbak? Mbak ke hutan tiap hari. Itu begitu. Hah? Mbak ke hutan tiap hari jam berapa Mbak? Ya siang, pokoknya jawabnya begitu. Mbak Yati makin bingung gitu kan. Ini aku mau cerita ke ibu nih kalau begini, tapi aku ndak boleh cerita. Terus aku mesti gimana gitu ya. Tapi kamu jangan cerita ke ibu ya. Iya. Makin bingung udah. Mbak Yatinya pun pergi. Mbak Sri itu biasa melanjutkan aktivitasnya di rumah. Tapi kepikiran terus. Mbak Yati kenalan sama orang, laki-laki. Orangnya baik. Di hutan. Masalahnya Mbak Yati itu kan, Mbak Sri itu kan gak pernah pergi kemana-mana gitu. Itu yang bikin bingung dan ditahan-tahan selama sehari, 2 hari. Akhirnya ndak kuat. Cerita sama ibu. Bu, aku mau cerita Bu. Cerita apa? Oh, apa ya Bu ya? Lah kamu gimana katanya mau cerita Bu? Mbak Sri katanya. Mbak Sri kenapa? Mbak Sri itu kan gak kemana-mana ya Bu ya? Iya, Sri memang gak kemana-mana. Lagi betah di rumah. Itu Bu, Mbak Sri itu sebenarnya pergi ke hutan setiap hari. Oh, pergi hutan setiap hari gimana? Orang tiap hari sama ibu di situ ada di rumah. Enggak Bu, Mbak Sri itu cerita begini Bu. Kenalan sama seseorang di hutan. Terus kapan ke hutannya aku tanya kan? Kata Mbak Sri, aku setiap hari ke hutan. Gitu Bu jawabannya. Hah? Masa sih gitu kan? Sebentar tak tanya dulu. Bu jangan cerita ke Mbak Sri. Mbak Sri cerita ke aku ndak boleh cerita ke ibu gitu ya. Nah, gitu kan ibunya bingung. Ya wis udah nggak cerita. Ya udah. Terus apa lagi? Ya semuanya diceritakan ke ibunya sampai akhirnya sudah. Ibunya pun mulai ngawasin dan memang benar Sri itu nggak pernah pergi kemanapun. Dia itu masih tinggal di rumah di situ. Bahkan belajar menulis. Ya dia dikit-dikit tahu lah huruf gitu ya. Dia itu belajar menulis di kamar, itu pinjem buku adiknya, berarti kakaknya Mbak Yati. Itu belajar menulis di situ. Ya dia belajar sendirilah intinya ya. Oh selama beberapa hari seperti itu dan pada suatu hari ini Mbak Sri itu keluar. Dan ya waktu keluar itu nggak ada yang tahu. Cuman ya pulang sendiri, nggak terlalu lama. Itu tiba-tiba udah di rumah lagi. Mbak Yati biasa udah muter-muter tapi nggak ketemu ya. Pas pulang ke rumah, Mbak Sri itu udah di rumah. Udah duduk sama ibu. Mbak Sri itu lagi cerita, Bu. Aku mau nikah. Bilangnya begitu. Hah, kamu mau nikah? Kamu kan memang masih kecil ya gitu ya. Kamu kan masih kecil, tapi aku nggak tahu Bu, aku diajakin nikah, kata si Mbak Sri. Kamu nikah? Nikah sama siapa gitu kan? Ada sama Mas Dimas, katanya begitu. Dimas siapa? Kata ibu. Itu Bu, rumahnya di sana yang di hutan itu loh Bu. Lah, enggak, kata ibu kan. Enggak. Itu tuh bukan orang, kata si ibu. Lah ibu kok begitu gitu. Si akhirnya ibu pun kayak agak sedikit marah gitu ya. Udah, kamu nggak usah kemana-mana lagi, udah kamu di rumah aja, kata si ibu.
kamu jangan bikin masalah, Sri, gitu kan. Itu yang di hutan itu tuh bukan orang. Udah, gitu kan. Mbak Sri pun tampak sedih waktu itu ya. Dan Mbak Yati pun tidak bisa berbuat banyak. Hal itu pun akhirnya dibicarakan dengan bapaknya. Pak, Sri itu begini, Pak. Begini-begini. Ini ngobrol di luar sana. Mbak Yati nguping dari arah ruang tamu. Di dalam situ rumahnya, jendelanya itu masih nggak ada kacanya, cuman langsung kayu begitu doang. Samar-samar kedengeran di situ lah. Ya intinya ibu itu khawatir, Pak, masa begini-begini. Ya bapaknya juga setuju. Akhirnya apa, bapak pun ngajak ngomong Sri, tapi ngomong baik-baik ya. Sri, coba kamu ceritakan bagaimana ceritanya sih begitu. Oh iya Pak, ya, aku kan sering main ke hutan sana, Pak. Bapak itu nggak memotong omongannya Mbak Sri ya. Aku kan sering main ke hutan ke sana hampir setiap hari, Pak. Ya sama teman-temanku itu yang baik-baik itu. Terus akhirnya aku ketemu, aku kenalan, aku ngeliat ya ada seorang laki-laki begitu, Pak. Ya aku nganggapnya itu juga teman biasa. Tapi tidak tahu tiba-tiba dia itu baik, kata si Mbak Sri. Dia baik, sering ngajak ngobrol aku. Dan akhirnya begitu nanya, Pak Sri, kamu mau nggak jadi istriku? Bilang begitu. Aku ya nggak ngerti, Pak, waktu itu ya. Aku nggak ngerti. Aduh, kata si bapak gitu kan. Ya sudah, gini aja, kamu jangan main ke hutan dulu ya, katanya. Iya Pak. Mbak Sri itu jawabnya itu saat jangan main ke hutan itu. Dan memang secara badan itu di rumah Mbak Sri itu nggak melanggar apapun. Dia tuh nggak keluar kemana-mana, cuman di rumah aja. Tapi berdasarkan ceritanya itu nggak masuk akal. Apa ini cuman khayalannya doang? Halusinasinya tuh bagaimana? Bahkan orang-orang pun begitu saat Bapak konsultasi misal sama kerabatnya yang lebih tua mengenai Mbak Sri. Ya jawaban mereka kurang lebih seperti itu. Malah ada yang membahasnya dari sisi yang lebih mistis gitu ya. Oh itu berarti jiwanya Sri, sukmanya Sri yang jalan-jalan ke hutan sana. Ya ada yang ngomong seperti itu. Badannya tetap di sini tapi jiwanya itu ke sana. Ya ada yang bilang begitu ya. Nggak ngerti lah Mbak Yati ya, anak sekecil itu. Cuman akhirnya karena memang Mbak Sri sendiri itu secara badan itu tidak pernah kemana-mana. Dia itu cuman di rumah aja, bener-bener di rumah. Tapi begitu diceritain, ya Mbak Sri cerita. Anu Pak, aku tadi habis ke hutan. Ya orang nggak percaya, orang dia nggak kemana-mana gitu kan. Udahlah dengerin aja. Bahkan kepikiran tuh begini. Mohon maaf ya, dulu Mbak Sri itu berpikirnya itu kayak anak-anak, suka salah jawab atau apa. Kali ini tuh enggak. Kelainannya itu lebih ke itu, kayak orang yang sedang berhalusinasi begitu. Lebih ke situ. Secara sikap, secara cara ngomong itu udah normal kayak orang lain, bahkan lebih tertata, lebih teratur dari orang kebanyakan. Tapi ya itu yang diomonginnya tuh ngawur gitu ya. Ya bagaimana keluarga mau percaya dengan hal itu, tapi berusaha sikap itu tetap dijaga supaya tidak menyakiti. Dan dari situ ya sudah, kita tampung aja itu khayalan-khayalannya si Mbak Sri. Dan keluarga itu menganggap itu sebagai ya udah omong kosong. Mbak Sri itu lagi omong kosong. Mbak Yati pun sama kepikiran seperti itu. Mbak Sri begitu ya, cerita begini-begini mau menikah sama siapa gitu kan. Aku juga nggak pernah lihat orangnya. Mbak Yati juga, pasti Mbak Srinya juga nggak pernah bawa ke sini gitu kan. Las, bulah gitu ya. Mbak Yati mulai nggak terlalu memikirkan hal tersebut. Karena secara dohir itu lagi, secara jasmani, Mbak Sri itu diam, ada di rumah, ya cenderung itu mengunci diri lagi. Dia itu ogah keluar, nggak mau keluar. Sampai berbulan-bulan kurang lebih, dan cerita yang diceritakan itu seperti itu. Bahkan terakhiran ini ngawur lagi, bilang Mbak Sri itu, Pak, Bu, aku sudah menikah. Bilangnya begitu. Hah? Kamu sudah menikah? Ya Bapak sama Ibu mau ketawa gitu ya. Kamu menikah?
emang nikah kayak mainan atau gimana sih ya? Orang nikah yo wajib ada orang tua, wajib ada saksinya, ada penghulunya kayak gitu ya. Ini nikah main nikah-nikah aja gitu ya. Oh, yes, berarti udah kayak anak kecil gitu. Dia itu membayangkan seperti itu. Sri itu mungkin bingung antara usia dan ya dengan kondisinya seperti itu ya. Di satu sisi Mbak Sri mungkin sudah mengenal yang namanya cinta, tapi di sisi lain karena kekurangannya itu tadi, ya sudah akhirnya campur baur dengan permainan anak-anak, manten-mantenan lah gampangannya begitu ya. Itu seperti itu campur aduk, menganggap hayalannya itu sebagai sesuatu yang nyata. Dan memang bapak sama ibu itu pernah sekali mendengar, satu rumah itu mendengar semua pada suatu malam. Waktu itu tuh malam Jumat. Rumah itu dari sore itu baunya wangi, tapi wanginya nggak menyengat gitu, kayak seripit-seripit begitu doang. Ya sempat kecium gitu, tapi dianggap wajar. Oh mungkin malam Jumat kali ya, banyak orang mau nyekar atau bagaimana gitu lah. Itu baunya tuh kok wangi-wangi begini, dan tengah malam mereka itu udah pada tidur. Mbak Sri juga tidur. Ini mereka mendengar ada suara gamelan. Tapi gamelan itu ya lumayan cukup jauh, gelendang, lumayan cukup lama. Bapak pun mendengar itu, dan pertama ibu yang dengar, terus bangunin bapak. Dan Mbak Yati sendiri itu juga ikut mendengar itu. Itu suara di mana ya? Alah udah tidur lagi lah. Dan setelah itu udah selesai, keesokan paginya Mbak Sri itu berubah. Dia itu diem aja. Dia itu nggak ngomong sepatah kata pun. Bener-bener diam. Tapi ibu sama bapak orang tua itu nggak memaksa bagaimana ya. Nggak nge-push gitu. Nggak mendesak. Sri, kenapa kamu diem? Itu nggak pakai seperti itu. Ya sudah, diemin aja. Sri, makan dulu. Mbak Sri pun ngangguk. Terus ambil makanan. Mungkin Mbak Sri lagi ngambek kali ya. Gara-gara itu kemarin cerita dia sudah menikah tapi kita nggak merespon gitu, tapi udahlah biarin aja begitu kan. Dan itu tadi nggak disangka-sangka sore hari menjelang maghrib Mbak Sri itu tidur, dan tidur ya namanya mau maghrib gitu kan, dibangunin Mbak Yati yang disuruh bangunin, bangun Ti. Mbak Srinya itu ndak bangun-bangun. Bu, Mbak Sri kok ndak bangun-bangun ya Bu ya gitu kan. Nah ibu kan langsung buru-buru nggak ngomong apa-apa mendekat ke sana. Badannya Mbak Sri itu udah dingin, dan Mbak Sri itu meninggal di situ. Pak, langsung ibu teriak-teriakan, Sri, ini Pak Sri kenapa ya? Nah, manggil beberapa tetangga dipastikan, dan intinya Mbak Sri itu sudah meninggal. Dan tentu saja hal itu menjadi misteri buat keluarga. Sebelum meninggal, Mbak Sri itu meninggalkan cerita-cerita semacam itu. Dibilangnya dia sering main ke hutan, punya beberapa teman, kenal sama laki-laki, sampai diajak menikah, dan dia bilang, aku sudah menikah. Dan gak lama setelah itu Mbak Sri itu meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi sama Mbak Sri, itu gak ada satu keluarga pun yang tahu. Tapi di sini, bukannya keluarga itu gak peduli atau apa, karena ya memang kondisinya seperti itu. Wajar kalau keluarga itu berpikir itu hanya sebatas khayalan atau bagaimana gitu ya. Dan ternyata apakah memang Mbak Sri meninggal karena berhubungan dengan ceritanya tadi, dengan pengalaman-pengalamannya itu, atau memang Mbak Sri meninggal secara alamiah, secara normal, memang udah usianya seperti itu. Ini Mbak Yati sekeluarga nggak ada yang tahu. Tapi itu benar-benar suatu kesedihan, warga pun tentu saja sedih gitu ya. Dan ya sudah, ceritanya hanya sebatas itu. Itu aja. Terima kasih banyak Mbak Yati atas ceritanya, Mbak Yati di Wonosobo sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Dan di cerita ini tentu saja banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya.
Semoga kita semua bisa bijak menyikapinya. Itu aja, kawan-kawan. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Kawan-kawan subscriber, membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah berkunjung ke rumahnya Mbah Warmo juga terima kasih. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.